Ada yang bisa dibantu. Ya Miss, aku yang waktu tanggal 7 September aku telepon Miss Yuni, itu udah aku kirim yang aku mau tanyakan ke Miss Yuni. Ada satu lagi itu namanya fotonya, visanya perlu nggak? Hah? Maksudnya gimana? Nggak paham saya. Saya nggak ingat, Mbak. Tanggal 7 telepon sampai sekarang aku mana ingat satu-satu, sayang. Oke. Kenapa? Yang aku bilang waktu itu kan aku bilang ada majikanku kan bulan November, minggu awal mereka pulang ke Australia. Terus Terus visaku Januari tanggal 25 habis kan. terus? Ya terus majikan saya bilang sama masih boleh tinggal di sini gitu. Karena aku tanyakan itu nggak apa-apa ya Miss kalau begitu. Ya kalau majikanmu mau, kalau kamu mau Iya, dan dia tidak ada fitnah setelah keluar dari situ nggak ada masalah. Apakah ada jaminan Insya Allah enggak, dia kan ada bibinya di lantai 3. Soalnya maksudnya mereka tuh biar aku ngabisin kontraknya gitu loh Miss, maksudnya mereka. ngabisin kontraknya berarti kamu nggak dipecat, digaji sampai akhir? Iya, digaji 2 bulan itu ibaratnya digaji free. Oh iya kan digaji nggak apa-apa loh. Yang kalau digaji nggak apa-apa. Iya, terus yang mau kutanyain misalkan kan nanti, ya itu kan aku bilang ada majikan mau tak foto mas gitu. Rupanya dia majikan yang dapat dari mbokku yang dulu itu, dia nggak sabar kalau nungguin sampai Desember atau Januari. Dia maunya awal November saya belum bisa soalnya majikanku yang laki-laki masih di sini Miss, masih beres-beres yang mau dipaketin ke Australia. Terus ini kalau kotanya Miss nggak lagi repot banget yang Nggak, Miss Yuni lagi live. Aku ketinggalan, tahu. Aku ketinggalan live tadi soalnya. Yang mau tanyain kan aku udah 6 tahun ya Miss, itu udah aku kirimin tuh yang kertas yang pertama itu. Kemarin kan aku ke agent Miss yang dulu kan aku renew sama mereka kan. Terus itu udah aku translate bahasa Inggris sih. Itu yang dapatnya apa aja itu benar Miss itu. Iya. Oh ya. Terus yang lembar yang kedua yang kayak harusnya dikirim ke imigrasi itu katanya kan kalau misalkan tanda tangan, kalau udah tanda tangan aku cuma punya waktu 14 hari di Hong Kong ya Miss. Betul. Jadi nanti gimana? Kalau kan mereka mereka itu kan kayak surat pemberitahuan barang mereka relocation kan Miss. Jadi misalkan nanti gimana? Misalkan aku tanda tangan nih sama majikan baru gitu misalkan ya aku dapat gitu. Terus itu majikanku sudah pergi, gimana dong tanda tangannya? Atau gimana menurut Miss? Sekarang pertanyaan saya, kamu kapan sih mau keluar dari rumah majikan itu? Keluarnya aku belum pasti soalnya mau pulang ke Indonesia dulu gitu. Terus kalau kamu sendiri belum pasti, terus bagaimana saya harus menjawab dengan pasti? Iya Miss ya. Itu dulu. Yang kedua, kan misalkan nih Miss, aku kan itu dapat tiket 1 kali jalan ya Miss. Misalkan aku pulang nih ke Indonesia. Terus misalkan aku baliknya ke sini tuh, aku beli tiket dulu atau majikan yang baru tuh belikan atau gimana Miss? Ya majikan yang baru yang belikan. Oh yang 1 kali jalan baliknya ke Hong Kong gitu? Betul. Ya oke. Terus satu lagi apa tuh tadi? Ya oke udah. Terus tunggu visanya itu mendingan gimana sih? Misalkan aku tanda tangan kontrak dulu baru pulang atau visa turun aku baru pulang atau gimana menurut Miss Yuni? Ya suka-suka kamu. Perjanjian kamu dengan majikan yang baru seperti apa? Oh gitu. Kalau perbedaan tunggu visa itu kalau di Indonesia sama di Hong Kong ada bedanya nggak? Biasanya kayak durasi waktu gitu loh. Kalau saya secara pribadi selama saya bekerja di agent tidak ada bedanya. Tapi bagi agent-agent lain itu nggak suka karena mereka lebih memilih kalian visa turun baru pulang Indonesia. Tapi kami secara pribadi sama aja, nggak ada bedanya. Oke. Terus ini nih ada temanku bilang kan dia tahu aku mau pulang Indonesia gitu kalau dapat majikan baru. Terus dia bilang, oh kalau gitu kamu harus beli visa dua kali visa tuh. Aku nggak mudeng gimana 2 kali visa. Padahal aku tanya Miss Yuni aku bilang gitu. Itu gimana tuh maksudnya Miss, bener nggak tuh Miss? Saya nggak tahu Mbak, karena saya tidak sama satu-satu orang kasusnya. Sementara kasusmu saya belum jalanin, bagaimana saya menjelaskan? Ini kan aku bilang iya. Oke nanti misalkan itu temennya majikanku satu lagi nggak sip ya nanti aku ke Miss Yuni deh. Siap. Ke Thomas maksudnya.
Siap. Bulan November nungguin Miss datang dah, kalau nggak November pertengahan deh. Siap. Siap. Oke, makasih ya Miss, gitu aja deh. Siap. Terima kasih. Yuk, bye-bye. Duk, telepon aku, tak kasih nomor Koko, ngomong mau beli tiket. Kalian itu terlalu khawatir berlebihan ya. Aduh, kadang-kadang itu saya nggak tahu harus ngomong apa. Sesuatu belum dijalani ditanya no aku terus kan piye? Bener nggak sih? Sudahlah. Banyak sekali yang terlalu khawatir ya. Nggak ngerti ya. Oke. Saya sebentar ya. Oke, Miss. Oke, Miss. Saya nggak tahu siapa. Yang telepon oke, men bingung aku ingin sangat golek sopo terusan. Minta tolong apa ini? Sebentar ya. Horas, Eda, sudah sampai dah. Nih, bagus sekali dah. Ulosnya bagus. Itu Eda aku sudah menyapa itu. Sudah nyampe. Kasih lihat Victor. Iya, saya. Sudah sampai semua dah. Cantik kali dah. Sudah nyampe. Dah, lihatlah di komen-komen itu. Banyak orang yang tanya itu kerja sama Upo. Cantik kali. Betul tidak? Miss umur 50 tahun masih boleh nggak ke Malaysia? Maksimal 40 tahun, Mbak. Aku pengen ke Hong Kong. Oke, bisa, Mbak. Langsung inbox aja. Ulosnya cantik, Miss. Iya, Mbak. Kalau kamu lihat di Facebook, saudara saya itu sudah komen itu. Saudara saya komen itu. Kapan curhat, Miss? Nah? Iya, ini asli dari Medan, Mbak. Ini satu tumpuk. Anaknya Mbak Paya, Mama. Bagus, dah. Kirain aja telepon tak tutup loh ya. Tak turu aku ngantuk iki mau. Dengar tidak? Apa tak goleki medem ya? Oh, dari Tarutung ini. Aku kira dari itu dah, dari Siantar ini. Dari Tarutung ternyata. Yang cari pembantu tinggal di Medan, Mbak. Enggak koti apa? Bapaknya karo anaknya ngobrol. Enggak koti. Tak nyari medem ya, saya. Ngopo Nadira telepon-teleponin Nadira? Medem. Besok jam berapa pulang kampus? Kok dia bahasane diwolak-walik. Toh hai geng. Halo, Madam. Live nggak, Madam? Oh, ini banyak yang nyariin Madam ini sekarang. Bisa naik, Madam? Oke, siap. Oke, Madam langsung hadir. Kalian ini, aduh, gak ono sing nelpon ngongkon goleki Madam. Belum 2 jam, emangnya no targetnya harus 2 jam? Saya tak maca ayu. Madamnya soalnya wayu. Ayo. Kok yang gue pedang naga puspa gue rek. Mana medemnya? Tante ini medemnya ya dulu ya. I love you, Miss. No, I love you. Kangen, Miss. Madem sopo, Miss? Alah, kau pengen tahu.
Kalau non umur 46 nggak bisa Mbak, rambutnya curly. Yo, bukan curly Mbak, keriting, brodol. Rasa sopan-sopan lek ngomong mbek aku iki brodol-brodol keriting. Keritingnya lek ngombak ra apa-apa ngombak peceren iki keritingku. Yo kayak anak kuliah ayam here. Oh, medem. Ayam here jadi ini medem. Sampai tak waca-waca ayam here. Oke. Halo, medem. Halo. Halo, medem. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Camnya mana, medem? Sebentar. Nah, sekarang mbak-mbak ini nyarinya ke medem. Ini saya cemburu berat loh ini. Aku live, tapi live-nya cuma seru-seruan aja sama teman-teman. Oh, Live oke. besok ya. Oke, jadi teman-teman banyak yang mendapatkan informasi. Ada yang lain, Madam, tadi itu saya ngelihat ada ibu-ibu menggandengkan fotonya dengan polisi, tapi saya lupa polisinya siapa. Jadi digandeng-gandeng sama polisi. Duh, siapa ya? Tadi saya nggak screenshot ya. Duh, saya lupa. Soalnya aku banyak hafal polisi-polisi yang asli yang punya akun palsu. Oke. Duh, di mana ya nyarinya ya? Aduh, nanti deh saya screenshot, saya kasihkan. Lihat di TikToknya Miss, terus lihat di riwayat tontonan. Oh, enggak, saya nggak nonton, dia lewat aja. Oh, jadi nggak ini cuman sekilas gitu. Iya, Lihat ya. dia lewat saja karena dia adalah para pekerja migran yang ada di Hong Kong. Terus dia bilang, "Papa, saya mencintaimu apa adanya," dan fotonya itu polisi. Karena itu saya sudah yakin nih. Ini Iya. Papa online sama Mama online ini. Ah. Jadi, Madam, sudah berapa lama nih gencar kampanye tentang Papa online ini? Sebenarnya gini, saya kan pertama kenal di TikTok itu tahun 2002 aku download TikTok ya. Tapi itu cuman buat hiburan sebenarnya buat aku. Terus pertama kenal di TikTok itu Romi Indra Setiawan. Siapa di sini yang pernah pacaran sama fotonya yang pakai foto Pak Romi Indra Setiawan? Oke. Tunggu aku tunjukin aja ya fotonya ya, biar Oke, pada lihat. Soalnya masih ada banyak yang bucin, bentar. Betul Mbak, di TikTok Madamnya live bareng Miss Yuni. Iya betul, yang selalu live sama Pak Heru. Pak Herunya kemana, Madam? Oh, nggak ngerti aku, Rek. Ini saya udah share ke dia. Oh, ini. Siapa yang pernah pacaran sama ini bapak satu ini? Oh, siapa yang pernah pacaran sama bapak satu ini? Ayo ngaku. Yang fotonya, ayo, yang pernah pacaran sama foto ini, yang menggunakan foto ini. Siapa? Oke, jadi fotonya dipakai oleh orang untuk pacaran. Untuk pacaran. Terus begini, jadi pertama kenalkan sama Pak Romi nih di TikTok. Terus habis itu sebenarnya yang follow duluan itu dia, karena waktu itu saya nge-give ke dia. Ini aku cerita aja ya, Miss. Siap. Ya. Jadi pertama aku nge-give aja ke dia. Nah, di follow sama Pak Romi ini, akhirnya aku follow back. Kemudian dia bilang dia mau ke Jakarta, ada tugas ke Jakarta. Jadi sewaktu ke Jakarta, akhirnya kita janjian ketemu di mall di dekat, karena aku tinggal kan di atas mall. Jadi aku ketemu karena dia datang, dia samperin aku, akhirnya kita ketemu waktu itu. Kenal lah sama Pak Romi ini, akhirnya kenal sama semua keluarganya. Sampai istrinya pun saya kenal. Oke. Jadi anak-anaknya semua mereka sudah pernah ke sini, sudah pernah dekat lah, udah sekarang udah kayak keluarga, udah kayak adik sendiri nih Pak Romi ini. Nah, Oke. Jadi saya pertama dekatnya sama dia, sama Pak Romi ini. Dekat sebagai teman ya, sebagai teman, sebagai saudara. Setelah itu saya kenal beliau. Terus ini ada satu ibu-ibu yang bucin. Itu ibu seorang dokter.
Itu juga saya udah sempat cerita di podcast itu, ada kayaknya saya cerita. Seorang dokter, dia apa namanya? Dia memang pacaran sama yang palsu. Nah, Oke. kebetulan saya waktu ketemu sama Romi ini pertama kali, saya itu bikin video gitu loh. Oke. Jadi bikin video dan juga ada foto. Jadi ada video, ada foto. Terus si ibu dokter ini tetap bersikeras bahwa dia pacaran sama yang asli. Karena dia terus komunikasi, saya ada di Jakarta. Bunda, saya di Jakarta gitu loh. Tetap. Makasih. Terus dia bilang, apa, temannya ini, teman ibu dokter ini DM ke saya. Karena dia tahu saya punya foto, karena saya upload kan foto itu di TikTok. Nah, temannya ibu dokter ini, dia apa namanya, dia DM aku, dia bilang, kakak ini kakaknya si Paromi ya, katanya. Terus bingung kan, aku bilang, oh iya, kenapa? Kakak kenal sama Paromi? Aku bilang, iya kenal. Iya, tapi dia pacaran sama dokter. Hah? Pacaran sama ibu dokter? Aku tahu Romi ini punya istri. Aku bilang gitu, Romi ini punya istri. Nah, kemudian mungkin beberapa minggu terus Romi ini balik lagi ke Jakarta. Jadi setelah kita ketemu itu, dia masih komunikasi nih, ibu dokter ini masih komunikasi sama si Paromi palsu ya, Romi palsu. Jadi dia setelah komunikasi, tetap temannya ini tetap komunikasi, ini nggak bisa dibilangin, katanya nggak bisa dibilangin ini, Kak, ibu dokternya tetap katanya ini yang pacaran sama dia tuh asli, ini dia ngabarin kok kalau Romi ini ke Jakarta. Nah begitu, jadi datang lagi lah Romi ini ke Jakarta. Setelah Romi ini ke Jakarta, Romi ini kalau ke Jakarta dia nginap di apartemen saya. Jadi dia nggak akan kemana-mana, nggak nginap di hotel, nggak ini, karena istrinya udah percaya dia boleh tinggal di sini gitu loh, karena kan apartemen saya ini kan besar gitu kan, jadi dia boleh tinggal di sini. Nah, karena sudah percaya, sudah, jadi dia ada di sini. Nah, ibu dokter itu tetap bersikeras kalau dia pacaran sama yang asli gitu, sampai akhirnya terus saya selidiki. Ibu, pokoknya ibu tuh bukan pacaran sama yang asli, karena yang asli ini punya istri. Aku bilang, istrinya juga polisi, istrinya polwan. Pak Romi ini istrinya polwan. Jadi setelah itu diselidikin itu hampir ada 2 bulan. Saya ikutin percintaannya ibu dokter ini sama yang palsu. Dan akhirnya dia terus bersikeras, dia bilang, madam sama Pak Romi ini sekongkol katanya, cuman mau cari duit. Kita tuh udah jelasin ke ibu dokter ini, tetap kita dibilang cari duit. Mau cari duit dari dia, karena memang ibu dokter ini ya orang kaya, memang orang kaya. Terus habis itu apa namanya, diselidikin terus menerus. Akhirnya saya punya pikiran gini, saya ada video di mana video itu tidak dipunyai oleh si codot-codot ini. Jadi codot-codot ini nggak punya video yang saya punya. Ketika Romi ada di sini, saya kan videoin. Jadi si codot ini kan nggak punya video itu, karena yang punya itu cuma aku gitu kan. Jadi aku kasih ke ibu dokter ini. Kalau memang dia Romi asli, silakan kirim video ini. Aku bilang, silakan kirim video ini, tanyakan siapa aja yang ada di dalam video ini. Otomatis yang palsu kan nggak tahu, Miss. Betul. Jadi teman-teman saya ini kan si penipu ini nggak tahu. Kalau memang dia asli ya pasti tahu. Betul. Siapa yang ada di dalam video itu. Saya kirim ke dia. Silakan kamu kirim video ini ke si pacarmu itu yang sudah saya bilang ini palsu, tapi kamu tetap nggak percaya, silakan kirim. Dikirim. Dia kirim, ayah ini siapa? Kamu makan sama siapa? Kok kamu nggak bilang-bilang? Berantem lah dia di situ, Miss. Sama yang palsu. Jadi berantem sama yang palsu, akhirnya apa? Dia bilang, saya bukan Romi yang asli. Dia tunjukin wajahnya, nanti saya tunjukin wajahnya yang palsu ya.
Jadi dia menunjukkan wajahnya karena dia nggak bisa jawab siapa teman saya yang perempuan ini. Saya pun nggak bilang ke ibu dokter ini siapa namanya, nggak bilang. Jadi saya bilang silakan kalau kamu masih bersikeras itu yang asli, silakan tanyakan video ini siapa aja yang di dalam. Nggak bisa jawab dong yang palsunya. Betul. Nih yang palsunya ibu-ibu yang pernah pacaran sama Romi palsu. Nih ku tunjukin wajahnya. Bentar. Nah, ini ilmu baru ya, yang suka gandeng-gandeng dengan Pak Polisi ya. Lihat nah. Pak Polisi istrinya cantik sama-sama polwan. Bapak, tuh. Bapak. Inilah ayah online kalian nih yang pernah pacaran sama Romi palsu, silakan lihat. Inilah orangnya, buktinya. Ini buktinya. Inilah Romi palsunya. Akhirnya dia buka dengan dia tanpa merasa berdosa. Lihat mukanya, wajahnya. Dia cengar-cengir sama ibu dokternya. Ada ibu dokternya tuh di sebelah, tapi ya itu sebenarnya saya nggak mau ini. Saya tutupin aja, ada di sebelah ini. Silakan. Wajahnya. Silakan lihat. Oke. Ada kalau mau cerita lain pula, maksud yang lain juga ada polisi. Nanti saya buka di sini karena sini banyak penontonnya. Yang pernah pacaran sama Arif palsu, saya sudah pernah buka juga kedoknya. Oke. Saya tunjukin nanti. Arif Kurniawan. Arif Kurniawan, Arif Nugroho, Imade Arif, Putu Arif itu semua sama. Iya. Satu wajah 1000 nama. Oke. Buka nanti di. Oke. Lihat. Kalian lihat, ini Romi palsu karena Romi ini paling banyak fotonya di Facebook dan di TikTok. Jadi si Romi palsu ini meledek ya, senyumannya menyakitkan dompet ya. Satu dosa Romi, lihat wajahnya dia. Senyumnya menarik dompet Bu Dokter itu ya. Ya, nih, silakan dilihat. Dicintai oleh ibu dokter. Tapi setelah dia tahu, di sini yang saya mau kasih tahu ke kita ya perempuan ya, di sini setelah dia tahu yang palsu ini, dia tetap memberikan uang, tetap memberikan handphone. Bayangkan, karena apa? Saya nggak bisa, madam. Karena apa? Saya nggak bisa tanpa dengar suaranya. Karena apa? Bumbu-bumbu itu terus tiap malam dikasih. Sebentar, itu sebenarnya bukan hipnotis, tapi itu doktrinan. Bucin dan doktrin. Udah masuk, udah baper. Jadi tidak ada dalam percintaan yang percodotan ini dibilang hipnotis, nggak ada. Karena apa? Sudah bucin. Ini buktinya. Ini buktinya apa? Menikmati. Berarti Bu Dokternya juga menikmati dong dengan garangan tersebut. Menikmati. Dan dia punya video yang seperti itulah. Maksudnya adalah punya video yang nggak pakai baju. Pasti. Dan itu disebar ke teman-teman dekatnya loh, Miss. Kasihan loh ini sebenarnya. Ya itulah mental lagi yang kena. Jadi sekali lagi saya sudah mengingatkan pada teman-teman, tapi sekali lagi dengan mengenali Madam Pak Heru atau dengan polisi-polisi yang lain, teman-teman bisa sadar diri, sadar raih, sadar posisi. Tuh, garangannya lagi ketawa, nyengir lagi mukanya. Yang pernah kalian mau pilih mana? Yang pernah pacaran sama Taufik palsu atau Arif palsu? Silakan pilih, saya buka di sini. Oke, Arif palsu, Madam. Mana Arif palsu? Aku tunjukin yang asli Siap, dulu ya. Siap. Ya, sekali lagi tidak ada jaminan bahwa TKW itu goblok. Tidak. Banyak TKW yang lebih pinter kok. Nyatanya dokter juga keblinger. Ini bukan guyonan ya. Senyuman membawa petaka. Kalian lihat mukanya, greget kalian. Hah? Kalian akan greget ini. Siapa yang pernah pacaran sama bapak satu ini? Ganteng kali. Siapa yang pernah pacaran? Ayo coba. Pasti di antara di sini pasti ada di pacaran sama bapak satu ini sampai sekarang. Ganteng kali. Ini kah yang namanya Arif? Ya, ini namanya Pak Arif. Saya berteman sama istrinya dan saya tahu akun aslinya, tapi saya nggak mau buka di sini.
Tapi Pak Arief tidak pernah keluar sebagai klarifikasi atau seperti apa, Madam? Ada, dia pernah hadir di room saya, Miss. Ada klarifikasinya di room saya, nanti saya bagi ke Miss. Oke, siap. Oke. Nanti. Iya, karena bapaknya menggoda mama sih postingannya. Mama pikirannya traveling kemana-mana. Lihat, wah ganteng kali gini. Mama Jadi baperan. Penipunya ini yang pakai foto ini, mereka dulu sering live, Miss. Oke. 1 tahun lalu. Sering live di TikTok. Setiap malam mereka ngebaperin perempuan. Setiap malam. Saya yang tadinya nggak pernah mengedukasi, gara-gara bapak ini, saya jadi ngejar-ngejar codot. Oke. Miss, naikin, ada Pak Heru di bawah. Pak Heru naik Pak Heru. Kemana naiknya? Oh, ini Pak Heru naik. Nah, ini bapak satu ini. Halo, selamat malam Pak Heru. Malam, Miss. Oke. Ini banyak yang teredukasi ya Pak Heru, sampai penontonnya ada 1.500 ini. Ini Nanti, Miss, besok kan akun yang besar sudah mulai bisa, mungkin lebih naik lagi. Oke, lebih naik lagi ya. Ini Iya. 1.500 penonton nungguin Pak Heru ini karena mereka terkintil-kintil sama The Garangan ini. Karena mereka sudah nggak goblok lagi ya, karena mereka sudah mulai memblokir. Jadi pertama itu dari Pak Romi dan kedua dari Pak Arief Kurniawan. Sekarang ini Pak Arief. Pak Kita Arief. buka aja di sini ya. Ya, Ini Pak Arief. sekalian Dulu- dibuka ini sama Madam sama Pak Heru. Mungkin bisa diteruskan Madam ya cerita tentang Pak Arief. Jadi dulu ini Pak Arief ini sering live. Jadi kalau bukan Pak Arief yang ini, Arief yang palsu yang sering live ya. Jadi di tanda kutip ya, Arief yang palsu. Akun palsunya yang sering live tapi menggunakan foto ini. Wow, keren ya. Nah, ya. Live terus tiap malam ngebaperin perempuan. Mak nggak bisa dibilangin di situ. Banyak TKW banyak di situ yang ini. Ibu-ibu yang ini yang dekat sama si penipu ini tapi yang menggunakan foto bapak satu ini. Setiap live Heru pasti panggil, "Kak, cepetan, lagi live, serbu kita lagi ke sana," gitu. Aku juga jadi punya tim, teman-temanku jadi tim. Ada yang buat menggoda dia, ada juga yang buat nge-record, ada. Tapi dia yang penipu tuh sudah tahu. Nah, ini ada tim aku satu di bawah di Call Me Chin ini. Kalian kalau mau lihat saya live, follow dulu akun yang ini. Follow. Karena belum sampai 1.000 ya, tolong ya kalau mau lihat Pak Heru harus masukin Pak Heru ke 1.000 dulu. Besok mungkin lebih seru lagi nih, Miss. Nanti besok saya bongkar muka-muka aslinya Ya. nih. Kalau codot ini saya bongkar. Pak Heru ini ada yang cemburu di YouTube Pak Heru. Bagaimana kalau suatu saat kita pakai Zoom? Boleh ya? Gimana, Miss? Bukan nggak sekarang. Kalau sekarang ini karena saya pengen karena kita sebenarnya harus punya 2 account. Yang satu tuh iya. akun backupan saya sudah 3.000 lebih nih. Jadi saya nggak khawatir waktu live. Ini kita harus mendukung Pak Heru nih. Penontonnya ada 1.500 nih. Kalau kalian ingin Pak Heru buka cam, semuanya follow Pak Heru dulu. Langsung bisa on cam ini sekarang. Kalau besok sih saya udah bisa besok. Lah ya. Maksudnya kalau besok nanti saya pakai akun yang besar saya. Nanti kalau misalkan Miss mau lihat muka-mukanya si codot-codot itu seperti apa pada saat dia memamerkan uang, megang uang, ngipas-ngipas uang dari hasil penipuan, ada saya. Ngipas-ngipas uang dari hasil penipuan. Ngipas uang, dikipas-kipas tuh uang hasil penipuan. Wah. Dengan bangganya ya Pak Heru ya? Kenapa? Dengan bangganya hasil menipu tersebut. Dengan bangganya dia menerima uang hasil penipuan, dia pamerkan di medsosnya gitu. Oke. Karena Bapak followernya masih kurang karena ini adalah second account. Yang pertama akunnya masih kena ban, besok baru kembali ya. Jadi ini adalah edukasi di mana kalian selalu mengatakan mengeyel, mengengkel. Ini polisinya sendiri yang terbang ya. Yang memberikan edukasi. Kalau sama saya kalian ngejak perang saja. Ini polisinya sendiri. Cuman kan karena Pak Heru kena ban, kenapa Pak Heru videonya? Jadi kemarin gini loh, Miss. Jadi saya menasehati salah satu. Itu udah bukan ibu-ibu lagi, udah nenek-nenek. Nenek-nenek umur 65. Jadi dia berkenalan dengan seorang polisi. Oh, oke.
Cuma saya lupa ya siapa ya polisinya, lupa. Dia sudah berpacaran selama 6 bulan dan udah ngasih uang sekitar 32 juta Oke. selama 6 bulan. Oke, saya nasihati, saya kasih tahu. Awalnya memang ngeyel dia karena memang dijanjikan mau dinikahkan. Tapi dia mau ketemu, pokoknya si codotnya itu mau janji mau ketemu sama si ibu tersebut. Tapi apa akhirnya tidak ketemu. Dan akhirnya dia naik lagi di room saya, dia menyatakan dia menyesal. Dia nggak mau dengerin omongan saya, akhirnya dia ngerti dan paham. Oke, saya kira mungkin dia paham gitu kan. Setelah kejadian itu nggak akan diulangi. Tapi apa, Miss? Diulangi lagi dengan berkenalan dengan seorang tentara. Berpacaran. Dan yang lebih parahnya lagi, Miss, dia diancam dengan foto dan video. Nggak pakai baju. Iya, nggak pakai baju. Perlihatkan torpedonya itu loh, Miss. Oke. Jelas. Heeh. Ibunya kalau ibunya yang sorry ya, yang buka baju itu, yang telanjang itu ada di saya, cuma nggak saya pegang aja gitu kan. Ada jelas di situ. Dan dia tahu kalau itu napi. Si akun yang tentara itu dia tahu kalau itu napi. Tapi dia selalu memberikan uang untuk biaya hidupnya si napi itu di sana. Oke. Nah, terus pada saat ibu itu naik di room saya, ada korban ibu-ibu juga nih. Tapi pada saat si korban yang kedua itu naik di room saya, ibu itu turun. Mungkin karena takut atau malu atau gimana lah, nggak ngerti saya gitu kan. Jadi sama si ibu itu udah berpacaran selama 1 tahun, sama ibu yang baru naik itu dia 6 bulan apa 5 bulan gitu. Itu habis 5 juta. Gila, ini nenek-nenek loh, real. Miss, kalau misalkan mau lihat muka aslinya si codot itu dengan nenek itu, saya kasih nanti. Tenang, Miss, ada. Wow. Ke-ban gara-gara Pak Heru marah di situ atau karena nunjukin video? Saya emosi. Terpancing. Saya marah. Saya emosi. Ini udah saya anggap orang tua gitu, karena udah komunikasi di DM gitu kan. Iya Bu, Ibu jangan lakukan hal itu lagi ya. Ini orang tua, Miss, gitu loh. Saya udah menganggap dia orang tua gitu loh. Saya menasihatinya sebagai seorang orang tua gitu loh. Jangan diulangi lagi Bu. Oke, uang Ibu banyak, saya bilang gitu kan. Tapi jangan melakukan hal seperti itu Bu, saya bilang gitu kan. Ibu lebih baik banyak pengajian, saya bilang. Banyakin ibadah. Jangan melakukan hal-hal seperti itu, saya bilang gitu kan. Yang namanya umur kita nggak tahu ya, Miss ya. Betul, gitu kan. betul. Iya, tapi dia dengan seumur itu dia melakukan hal seperti itu gitu. Kadang saya di logika saya nggak nyampe gitu loh. Kok bisa ini orang tua ini melakukan hal seperti itu gitu loh. Dari kemarahan Pak Heru akhirnya berakibat di media sosialnya Pak Heru. Iya, saya emosi, saya spill lah, saking saya emosinya itu. Pak Heru. Spill, akhirnya kena banned akun saya. Dari situ dia minta maaf sama saya, Miss. Makanya saya kalau udah orang ibu-ibu yang ngeyel kayak gimana, memang bikin emosi ke saya gitu kan. Tapi ya memang tujuan saya baik gitu, buat kesadaran dia. Dia sudah mengeluarkan banyak uang, nggak sedikit loh, uang puluhan juta, nggak sedikit. Kenapa Pak Heru sampai terpancing dengan emosi? Padahal kalau dipikir Ibunya ngeyel.